Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Subainagoro dengan NPM 233507072. Saya dari kelas B. Di sini saya membuat video untuk UTS mata kuliah Pemikiran Politik Barat dan saya mengambil resume dari pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama ini fokus pembahasan pada perkembangan pemikiran politik Barat dari zaman Renaissance sampai ke zaman eksistensialisme. Jadi di Zaman Renaissance adalah zaman yang muncul di mana bangsa-bangsa di Eropa terbebas dari kekangan Gereja Katolik di era kegelapan. Setelah Martin Luther melakukan sebuah revolusi besar di Eropa, yaitu revolusi Protestan, orang-orang Eropa kemudian mengembangkan pemikiran mereka ke hal-hal yang lebih duniawi dibandingkan agamawi. Misalkan seperti perkembangan seni, perkembangan alat musik seni, lalu perkembangan ilmu-ilmu astronomi, perkembangan ilmu logika, ilmu-ilmu sains, medis, dan sebagainya. Lalu di zaman Renaissance ini ada tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Machiavelli dan Francis Bacon. Lalu perkembangan lanjut ke zaman rasionalisme. Jadi di zaman rasionalisme ini terjadi di abad ke-17, muncul sebagai reaksi terhadap dominasi iman di abad pertengahan. Paham dari rasionalisme ini percaya kalau rasio atau akal itu adalah sumber utama kebenaran, bukan dari panca indera. Tokoh yang paling berpengaruh di zaman ini yaitu René Descartes tentunya, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern, dengan ada satu kalimat yang ikoniknya yang mendunia gitu ya, yaitu cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada, yang artinya kebenaran itu harus ditemukan melalui dedukasi logika yang pasti seperti matematika atau ilmu eksak gitu ya. Lalu ada zaman empirisme di abad sekitar ke-17 sampai 18 Masehi, lahir di Inggris sebagai lawan dari rasionalisme yang percaya bahwa pengetahuan hanya bisa didapat melalui pengalaman indrawi. Tokoh utama dari zaman ini yaitu John Locke dan David Hume. Ada sebuah pepatah yang ikonik juga, yaitu tabula rasa. Manusia itu lahir seperti kertas kosong. Tabula rasa yaitu manusia lahir seperti kertas kosong. Jadi pengetahuan manusia itu diisi oleh pengalamannya sendiri, pengalaman orang lain, observasi dunia luar, peristiwa, kejadian apapun itu yang pernah terjadi dalam hidupnya. Lalu masuk ke zaman Aufklärung atau pencerahan kedua di abad sekitar 18 Masehi. Era ini adalah puncak dari penggunaan akal pikiran untuk membebaskan manusia dari takhayul dan otoritas gereja atau monarki. Semboyannya itu sapere aude, atau artinya beranilah berpikir sendiri. Tokoh yang paling berperan di zaman itu yaitu Immanuel Kant dan Voltaire. Lalu pemikiran Kant itu yang paling ikoniknya juga paling terkenal. Kant itu mencoba mendamaikan antara rasionalisme dan empirisme yang selama ini terjadi perdebatan gitu ya. Ia juga berpendapat bahwa akal mengatur data yang diterima oleh indrawi manusia. Lalu idealisme yang berlangsung di abad sekitar 18 sampai 19 Masehi. Paham ini mengatakan bahwa realitas tidak terlepas dari pikiran atau ruh manusia. Dunia fisik manusia itu hanyalah manifestasi dari pikiran manusia atau ide-ide manusia yang mewujud menjadi nyata. Misalkan tokoh yang paling berpengaruh itu Hegel, dengan pemikiran yang paling terkenalnya yaitu dialektika, dari tesis, antitesis menjadi sintesis. Pemikirannya itu sejarah adalah proses perjalanan roh absolut menuju kesadaran diri yang sempurna. Lalu setelah idealisme itu berakhir, masuklah ke zaman positivisme yang terjadi di abad ke-19 Masehi. Positivisme lahir di era sekitar revolusi industri yang pertama kali muncul di Inggris. Pemikiran ini menolak spekulasi metafisika dan hanya menerima hal-hal yang bersifat faktual dan saintifik. Jadi intinya menolak hal-hal yang takhayul atau hal-hal yang
menurut sains dari agama itu salah kan, misalkan keberadaan setan, jin, exorcism dan lain sebagainya itu dianggap tidak masuk akal. Jadi tokoh yang paling berperan di zaman itu yaitu Auguste Comte dengan ada hukum 3 tahapnya juga yang ikonik, gitu, teologis, metafisis, dan positif, yang dimana masyarakat mencapai puncak kematangan ketika mereka menjelaskan dunia lewat sains dan data empiris, bukan lewat logika mistika. Lalu masuk ke era materialisme yang terjadi di abad ke-19 Masehi, berseberangan dengan paham idealisme. Paham ini meyakini bahwa materi adalah satu-satunya realitas. Pikiran hanyalah hasil dari proses material biologis atau ekonomi manusia. Tokoh yang terkenal itu Karl Marx dan Friedrich Engels dengan pemikiran yang terkenal materialisme dialektis, yang mana perubahan sejarah digerakkan oleh konflik kelas dan kondisi ekonomi materi, bukan oleh ide-ide besar. Dan yang terakhir, eksistensialisme pada abad 19 dan sampai ke abad ke-20 muncul sebagai reaksi terhadap sistem filsafat yang terlalu abstrak dan mekanis. Fokusnya kembali ke manusia itu sendiri dan makna keberadaan manusia, makna kehidupan manusia di dunia yang seringkali kacau, dengan satu ungkapan terkenal yaitu Carpe Diem, yang artinya seize the day, petiklah hari, manfaatkanlah hari ini, nikmatilah hari ini. Tokoh yang terkenal tentu saja Jean-Paul Sartre, terus Friedrich Nietzsche, dan Søren Kierkegaard. Pemikirannya existence precedes essence, keberadaan mendulang esensi. Manusia lahir tanpa tujuan yang ditetapkan, mereka bebas dan bertanggung jawab penuh untuk menciptakan makna hidupnya sendiri. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari resume ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.